Baik, di kesempatan kali ini dan saya saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan strategi bertahannya dan berkembangnya UMKM Warung Widodaren 9 di tengah persaingan ketat di Kota Malang. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya dengan Muhammad Irsad Fahmi. Saya Wesley Cindra Lukman. Saya Patrick Haryo Dinar. Dan saya Brian Lovelo. Saya Michael Raymond Sutanto. Baik, sebagaimana kita tahu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Mereka tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tapi juga berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi, khususnya saat terjadi krisis seperti pandemi. Namun, di balik peran tinggi tersebut, UMKM juga menghadapi banyak saingan ketat. Salah satunya adalah tekanan dari perubahan preferensi konsumen dan semakin masifnya digitalisasi dalam sektor kuliner. Misalnya, pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar tidak tertinggal. Penelitian ini kami lakukan di Warung Widodaren 9 di Kota Malang yang menjual makanan khas Makassar yaitu coto Makassar dan berbagai menu lainnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana warung ini mampu bertahan dan tetap relevan melalui strategi seperti inovasi produk, promosi digital, dan pengelolaan keuangan yang baik. Next. Kajian teori. Dalam menjawab tantangan bisnis UMKM perlu memiliki strategi yang jelas dan terarah. Strategi keunggulan bersaing menurut Porter terdiri dari 3 jalur. Yang pertama ada kepemimpinan biaya, lalu ada diferensiasi dan fokus. Bagi UMKM yang modal terbatas, strategi diferensiasi dan fokus lebih memungkinkan diterapkan. Kotler dan Keller juga menjelaskan bahwa diferensiasi produk dapat menciptakan loyalitas pelanggan jika disertai dengan inovasi dan keunikan. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi digital, kemitraan strategis, pemasaran online, dan manajemen keuangan yang baik turut memperkuat daya tahan UMKM di era modern. Strategi yang tepat dapat menjadi penentu dalam meningkatkan daya saing UMKM seperti Warung Widodaren 9. Dalam menghadapi ketatnya persaingan, strategi tidak hanya diterapkan dalam skala besar, tetapi juga dalam memahami dan memanfaatkan lingkungan bisnis sekitar. Strategi yang mudah dipahami dan diaplikasikan dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan daya tarik usaha di mata konsumen sekaligus memperkuat posisi usaha dalam jangka panjang. Selain itu, keberadaan UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang menetapkan batasan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan strategi dalam aspek diferensiasi produk, inovasi layanan, digitalisasi, kemitraan, pemasaran digital, serta ketahanan keuangan menjadi landasan penting agar UMKM dapat berkembang dan bertahan menghadapi dinamika pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan metode penelitian. Jadi penelitian yang kami pakai dalam observasi kali ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali strategi-strategi yang digunakan UMKM secara mendalam dan kontekstual. Lokasi penelitian dilakukan di Warung Widodaren 9 yang terletak di Kota Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik menggunakan pertanyaan terbuka mengenai tentang tantangan usaha yang dihadapi dan juga strategi yang digunakan, serta perubahan dan motivasi yang dilakukan untuk tetap relevan. Data analisis menggunakan metode analisis tematik untuk menemukan pola-pola dan strategi inti yang dijalankan oleh pelaku usaha. Jadi, metode penelitian kualitatif ini yang menurut kami cocok untuk melakukan observasi di Warung Widodaren 9 ini.
Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan di Warung Widodaren 9 ini, menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain fluktuasi harga, bahan baku, manajemen internal yang belum optimal, serta keterbatasan dalam strategi promosi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemilik usaha mengambil beberapa langkah yang strategis. Fokus utamanya adalah untuk menjaga konsistensi rasa pada setiap produknya, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, serta mulai memanfaatkan media media digital seperti Instagram dan WhatsApp untuk memperluas jangkauan promosinya. Selain itu, pemilik pemilik warung Widodaren 9 ini juga melakukan penyesuaian pada menu agar lebih sesuai dengan identitas kuliner khas Makassar, namun tetap mempertimbangkan selera konsumen lokalnya. Dengan menyederhanakan pilihan menu dan menonjolkan ciri khas yang dimiliki, yaitu khas Makassarnya, usaha ini berhasil mempertahankan keunikan sekaligus membangun brand yang kuat di tengah persaingan pasar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya Warung Widodaren 9 ini merupakan contoh bahwa UMKM mampu bertahan dan berkembang apabila menerapkan strategi yang sesuai dengan dinamika pasar serta karakteristik usahanya. Faktor-faktor utama yang mendukung keberhasilan ini seperti keunikan produk, inovasi yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan juga pelayanan yang ramah. Pencapaian tersebut tidak selalu bergantung pada besarnya modal. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, penyesuaian menu terhadap preferensi konsumen, dan juga pemanfaatan promosi digital secara optimal, dampak positif dapat dicapai secara signifikan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan UMKM tidak ditentukan oleh skala usahanya, melainkan oleh ketetapan strategi yang diterapkan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.